Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang begitu besar ya, menjadi sebab seseorang itu kemudian meraih ya kesuksesan, keberhasilan dalam hidup adalah mereka memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ya. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Ya. Sebagaimana ini juga bisa dipahami dari perintah-perintah dalam agama ya, ataupun peringatan-peringatan dalam agama, bahwasanya tidaklah yang menghalangi rizki seseorang kecuali adalah dosa-dosanya. Tidaklah yang membuat gelisah, resah dalam hidup kecuali juga adalah dosa-dosanya. Ya, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihin nas. Sifat dosa itu adalah menjadikan seseorang itu gelisah dadanya, sesak dadanya, dan dia selalu berusaha menyembunyikan diri dari manusia. Nah, kesalahan dosa inilah yang kemudian banyak menyebabkan seseorang terjatuh pada berbagai kesulitan dalam hidup. Ya, terhalangnya rizki seseorang, terhalangnya terijabah doa, ya, kemudian juga sempitnya kehidupan. Ya, tidak tahu harus bagaimana di saat mereka menghadapi persoalan-persoalan. Ya. Masalah selalu datang silih berganti. Ya. Dan sifat dosa itu sendiri adalah melemahkan. Ya, melemahkan. Jadi orang-orang yang cenderung berbuat dosa secara fisik mereka akan jauh lebih lemah dibandingkan orang-orang yang mereka cenderung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an." Ya, tobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ya, agar kalian beruntung. Ya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menjadi sebab besar keberuntungan dalam kehidupan, tobat itu juga merupakan amalan yang sangat luar biasa yang menjadikan sebab manusia diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang kemudian mungkin ya selama ini dia selalu terjatuh pada perbuatan salah, selalu terjatuh pada perbuatan dosa, khilaf bertahun-tahun, maka dengan taubat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya sebesar apapun dosa-dosanya itu. Ya, maka dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu adalah mengampuni seluruh dosa sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun, sesering apapun. Kalau seseorang itu kemudian bertobat, maka tobat itu kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya, beristighfarlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan bertobatlah kembali. Tobat secara bahasa artinya adalah kembali. Ya, kembali. Jadi manusia lahir dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan tidak membawa dosa. Kemudian perjalanan kehidupannya itulah yang banyak manusia tersandung salah langkah, salah sikap dan seterusnya. Nah, kemudian taubat adalah bagaimana orang itu kembali kepada kebersihan itu, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan taubat itu adalah seseorang meninggalkan perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ada beberapa syarat yang kemudian perlu diperhatikan di saat seseorang itu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya tobat itu didasari rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena motif lain. Ya, bukan karena niat dan lain, tetapi semata-mata tobat itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tidaklah saya diperintahkan kecuali untuk apa? Mengikhlaskan ya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aturan ataupun ibadah dalam agama ini. Maka tobat itu harus betul-betul murni didasari karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Rasulullah sudah menjanjikan siapapun orang yang meninggalkan apapun ya semata-mata karena Allah, maka ya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, termasuk juga dalam perbuatan-perbuatan orang meninggalkan kekufuran misalkan. Kalau kemudian dia berhenti dan meninggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan keburukan-keburukannya pun diganti dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama apa? Selama itu dilakukan adalah ikhlas karena Allah, bukan karena motif yang lain, bukan karena tujuan lain, tapi semata-mata menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang yang bertobat itu betul-betul meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Maka di antara nasihat para ulama, di antara tips yang paling luar biasa seseorang bertobat adalah berhijrah. Ya, berhijrah adalah meninggalkan. Ya, dia betul-betul meninggalkan hal yang kemudian bisa mendorong seorang itu terjatuh pada perbuatan itu lagi. Ditinggalkan, ya. Dan ini yang paling efektif. Ya. Jadi kalau dari berbagai kisah yang disebutkan di dalam hadis-hadis ataupun kisah disebutkan oleh para ulama, di antara tips yang paling efektif seseorang itu bertobat adalah dia meninggalkan, yaitu berhijrah, menjauh, ya, menjauh dari masa lalunya, menjauh dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya itu, ya, meninggalkan, ya. Kemudian kita berkumpul berkumpul di dalam sebuah lingkungan teman yang kemudian menjadikan kita lupa terhadap perbuatan tersebut. Nah, sehingga tidak ada artinya tobat itu seandainya orang masih bertahan dalam kondisi itu. Kenapa? Dia tidak akan mampu untuk melakukan tobat yang sesungguhnya tadi. Jadi hendaknya dia betul-betul meninggalkan. Ya, kalau tobat yang berhubungan dengan misalkan ya dia meninggalkan kewajiban, misalkan meninggalkan kewajiban, maka dia harus segera melaksanakan kewajiban. Orang misalkan tidak sholat, maka dia dosa. Cara tobatnya bagaimana? Segera melaksanakan sholat. Orang itu tidak menunaikan zakat, cara tobatnya maka segera dia menunaikan zakat. Ya. Orang itu kemudian misalkan melakukan kemaksiatan, maka segera tinggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Sehingga orang-orang yang kemudian bertobat hendaknya dia meninggalkan tadi hal-hal yang harus ditinggalkan, atau dia segera melaksanakan apa yang kemudian selama ini harus dilaksanakan tetapi kemudian dia tinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tobat yang disyaratkan ya di dalam agama disebut oleh para ulama adalah dia itu betul-betul bertekad tidak mengulangi lagi. Ya, dia betul-betul bertekad tidak mengulangi lagi. Ya. Nah, dalam syarat yang disebutkan para ulama ini adalah bertekad tidak mengulangi lagi. Kenapa? Tidak disebutkan tidak mengulangi lagi. Kenapa? Sangat mungkin manusia itu akan terjatuh pada perbuatan salah lagi. Dan itu sudah dikabarkan dalam hadis bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Namanya seluruh anak manusia keturunan Adam pasti berbuat salah. Dan itu sebuah kelaziman. Jadi manusia berbuat salah itu sesuatu yang lazim. Kenapa? Karena melekat sifat Allah adalah Maha Pengampun. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, hamba-hambanya tidak berbuat dosa, maka itu muspro. Karena Allah memiliki sifat Maha Pengampun, maka manusianya pasti berdosa.
Ya manusia pasti berdosa di situ. Bahkan dalam hadis dikatakan, seandainya kalian tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan ganti dengan generasi yang mau berbuat dosa atau mereka berbuat dosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Sehingga tidak mungkin manusia itu tidak berbuat salah, pasti berbuat salah. Semua, ya, selain Rasulullah pasti manusia itu berbuat salah. Ya, selain para nabi dan rasul pasti manusia berbuat salah. Sehingga taubat itu sesuatu yang melekat pada sifat manusia yang mereka banyak melakukan kesalahan itu. Nah, sehingga dalam syarat taubat itu adalah bertekad. Ya. Kalau dia kemudian terjatuh pada perbuatan itu, ia bertobat lagi. Bahkan ada hadis yang sangat luar biasa, ya, hadisnya sahih, ya, bahwasanya disampaikan oleh Rasulullah. Ada seorang yang kemudian dia bertobat. Nah, orang itu bermaksiat, kemudian dia bertobat. Dia sadar kemudian mengatakan, ya Allah, saya bertobat kepadamu. Maka ya Allah itu tersenyum. Ya Allah itu kemudian mengatakan, Allah berfirman bahwasanya, ya dia tahu kalau sayalah yang bisa memberikan tobat itu. Setelah itu apa? Dia berbuat maksiat lagi. Kemudian dia bertobat lagi. Allah kemudian berfirman lagi, dia tahu kalau sayalah yang bisa memberikan tobat itu. Diterima taubatnya lagi oleh Allah SWT. Kemudian dia berbuat lagi kesalahan lagi. Kemudian dia bertobat lagi. Terus dia sampai Allah berfirman, terserah kamu berbuat apa, sudah saya ampuni. Itu sampai berulang kali. Tapi apa? Syarat taubat itu bukan mengulangi, tetapi bertekad tidak mengulangi. Kenapa? Karena hadis-hadis menunjukkan manusia itu bisa berkali-kali terjatuh pada perbuatan salah. Itu nggak bisa tidak itu. Terjatuh pada perbuatan salah. Sehingga syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam taubat itu adalah bertekad tidak mengulangi lagi. Seandainya seseorang itu kemudian terjatuh lagi pada perbuatan itu, ya bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa orang itu kemudian dia melakukan kesalahan, maka sebanyak itu pula hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang kemudian penting, ya. Kemudian penting sehingga taubat kita itu betul-betul menjadi taubat yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam taubat itu adanya penyesalan terhadap kesalahan tersebut. Ya. Kesalahan ini seharusnya itu tumbuh dari kesadaran dalam diri. Dia harus sadar betul. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang beriman sebenarnya setiap hari kita membangun, seakan-akan kita membangun amal. Tapi betapa sering apa yang kita sudah bangun kita hancurkan sendiri. Itu dengan apa? Dengan dosa kita. Kadang Bapak Ibu orang sudah bekerja luar biasa. Dia giat bekerja, dia semangat bekerja, rajin bekerja. Tapi itu bisa dihancurkan sendiri dengan apa? Dengan perbuatan dosa tadi. Harusnya dia bekerja keras, bekerja maksimal, tinggal dia menerima gaji, dia tinggal menerima upah. Kemudian belum tentu dia terima. Kenapa tadi? Hadis yang mengatakan di antara hal yang kemudian menghalangi rezeki seseorang adalah perbuatan dosanya itu. Sehingga kita itu harus sadar betul bahwasanya dosa itu menjadi sesuatu yang kemudian betul-betul merugikan bagi kita. Apa yang sudah selama ini kita bangun kita rusak lagi. Apa yang kita sudah bangun kita rusak lagi. Bagaimana gambaran kita bangun masjid, baru setengah kita rusak lagi. Kita bangun lagi kita rusak lagi. Itulah gambaran orang-orang yang dia beribadah, dia membangun, tapi dia terjatuh lagi pada perbuatan dosa. Nah, sehingga orang yang sadar betul tentang ini, maka orang bertobat itu ada penyesalan. Seharusnya kita sudah jauh perjalanan kita, seharusnya kita sudah punya bekal yang banyak, seharusnya kita sudah punya bangunan amal yang bagus, ternyata kita sendiri yang menghancurkan lagi. Coba bayangkan Bapak, orang puasa misalkan. Orang puasa itu tidak mudah. Bahkan bagi sebagian manusia berat sekali itu puasa itu. Dia sudah puasa dari pagi, kemudian dia sampai sore, bertahan. Kadang dia lupa, atau kadang mungkin dia tidak sadar
Dia merusak puasanya sendiri dengan apa? Misalkan dengan membicarakan aib orang, ngerasani orang. Itu kan luar biasa. Artinya kita sudah capek-capek berpuasa, kita sendiri yang merusak pahala puasa itu sendiri. Atau kita misalkan berbohong, kita puasa, kemudian kita berbohong. Maka apa? Pahala puasa itu hancur. Jadi apa yang kita perjuangkan betul itu seringkali dihancurkan oleh mereka sendiri. Sehingga orang yang sadar dia berbuat dosa, berarti dia sadar, berarti apa yang saya sudah bangun itu saya serusak. Maka dia menyesal betul. Ya kenapa saya terjatuh lagi pada perbuatan ini? Ya kenapa saya kemudian mengulangi lagi perbuatan ini? Jadi ada penyesalan. Penyesalan yang kemudian mengharuskan ada dalam setiap taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun seandainya kesalahan dan dosa kita adalah berhubungan dengan sesama manusia, maka hendaknya tobat itu adalah kita minta dihalalkan oleh saudara kita. Ya, mungkin pernah kita mengambil haknya, kita merusak nama baiknya, ataupun yang kemudian menjadikan seseorang itu tidak suka ya kepada kita. Ya, karena dalam hadis itu kan apa? Apa itu ghibah? Nabi bersabda adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya, kita menyebut saudara kita dan saudara kita nggak suka. Nah, berarti itu termasuk perbuatan yang dosa, salah itu. Maka cara tobat kita adalah bagaimana kemudian kita dimaafkan. Ya, kalau kita mengambil haknya, maka bagaimana kita mengembalikan apa yang menjadi hak saudara kita. Ya, kita kembalikan dan kita minta dihalalkan oleh yang bersangkutan. Ya, tobat dari perbuatan salah kita terhadap saudara kita itu kadang jauh lebih sulit. Kenapa? Tidak semua orang itu mudah memaafkan. Itu yang jadi masalah betul. Sehingga kalau bisa memang kita menghindari betul dosa-dosa kita yang berhubungan dengan saudara kita. Sekali lagi, tidak semua manusia mudah memaafkan. Beda dengan Allah SWT. Allah itu sebesar apapun, sebanyak apapun dosa itu, kalau orang itu ikhlas bertobat, langsung diterima oleh Allah SWT. Tapi manusia, apalagi kalau dia sudah tersinggung, apalagi dia sudah sakit hati, wah itu luar biasa. Kadang kita mendengar ucapan-ucapan orang yang sampai kapanpun saya tidak akan maafkan. Saya tidak pernah terima dengan apa yang dia lakukan. Ini kan sebuah ungkapan-ungkapan bagaimana susahnya kita meminta ya maaf daripada saudara-saudara kita itu. Maka kita juga sebagai manusia yang tentu banyak lalai, ya salah kepada saudara kita, jangan pernah sungkan untuk namanya kita meminta maaf itu. Ya, jangan sungkan kita. Kenapa? Kita misalkan susah meminta maaf kepada saudara kita, itu berujung kepada sebuah penyesalan yang sangat luar biasa. Ya. Maka terjadi sebuah masalah satu orang dengan orang lain. Kalau itu tidak selesai di dunia, itu akan diselesaikan di akhirat, masalah di situ. Dia harus menghadap dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah di persidangan Allah SWT cuma dua pilihannya. Kita harus membayar dengan amal kita, kalau kita punya amal. Kalau kita tidak punya amal, maka kita harus menanggung dosanya itu. Na'udzubillah itu. Maka jangan pernah malu untuk minta maaf terhadap saudara kita. Jangan pernah malu. Kenapa? Mending kalau malu nggak apa-apa lah, malu di dunia. Itu masih banyak obatnya. Tapi kalau kemudian kita rugi di akhirat, itu sudah tidak ada obatnya. Ya. Misalkan kita berbuat salah pada saudara kita harus bayar dengan amal-amal kita. Ya, kalau kita punya amal. Kalau kita tidak punya amal, kita harus menanggung dosanya. Itu pilihan cuma dua itu. Sehingga ini sesuatu yang kemudian sangat berat. Dan Allah tidak akan mengampuni kita sebelum saudara kita memaafkan kita. Jadi pertobatan kita terhadap dosa kita dengan sesama itu akan diterima oleh Allah kalau saudara kita juga sudah memberikan maaf, ya, menghalalkan kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Nah, ini sehingga menjadi ini sesuatu yang berat bagi kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tobat itu akan diterima jika dilakukan di waktu yang masih memungkinkan diterima tobatnya. Ya.
Seperti dikatakan dalam salah satu ayat, taubat itu bukan ucapan seseorang di saat datang syakaratul maut dia mengatakan inni tubtul an. Ya, kalau sudah datang tanda-tanda kematian baru dia mengatakan ya Allah saya taubat sekarang. Maka taubat yang seperti sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu akan diterima jika dilakukan di waktu yang masih memungkinkan bertaubat. Maka kalau seseorang sudah merasa kematian sudah dekat menghampiri dirinya, yang seperti ini Allah katakan itu bukan taubat lagi. Kenapa? Itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Atau kalau secara umum, yaitu taubat tidak akan diterima. Ya seperti dalam ayat dan hadis disebutkan jika matahari sudah terbit dari barat. Jika kalau sudah muncul tanda-tanda kiamat besar, maka taubat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi taubat tidak akan diterima kalau matahari sudah terbit dari barat. Terbitnya matahari dari barat itulah tanda-tanda kiamat besar yang menunjukkan waktu kiamat itu sudah sangat dekat. Maka kalau taubat di waktu-waktu seperti ini juga sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasul senantiasa beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita terus tingkatkan iman kita, takwa kita, ibadah kita dengan semakin sering kita membersihkan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita kepada Allah dengan memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.